Bapak Ibu guru hebat CCT 823 Tasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Setelah 3 sesi pada pagi dan siang hari tadi, malam ini kita akan kembali bersama di room kita untuk mendengarkan materi yang tidak kalah menariknya, yang akan disampaikan oleh presenter kita, Ibu Suparti, ada moderatornya Ibu Eni, dan saya sendiri Yosefa Marina sebagai host. Judul malam ini materi kita adalah pembuatan media pembelajaran matematika. Mari kita simak dan saya akan menyerahkan kepada Ibu Reni sebagai moderator. Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih Ibu Yosefa ya. Hari ini Ibu Suparti akan menjelaskan tentang pembuatan media pembelajaran matematika kelas 3, yaitu puzzle pecahan bangun datar. Nah, tentu saja ini akan sangat menarik mengingat siswa kelas 3 itu pembelajaran matematikanya adalah yang konkret ya. Jadi dia bisa memiliki dasar untuk mengembangkan pengetahuannya, nalarnya dalam pembelajaran di tahap-tahap selanjutnya. Baiklah, untuk efisiensi waktu saya serahkan kepada presenter Ibu Suparti SPD. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Bu Yosefa sebagai host dan Ibu Reni sebagai moderator. Oke, kali ini saya sebagai pemateri Ibu Suparti, saya dinas di SDN 034 Tarakan. Malam ini saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan media pembelajaran matematika kelas 3 puzzle pecahan bangun datar. Latar belakang dari pembuatan media ini adalah kita sangat mengetahui bahwa pembelajaran matematika di kelas rendah adalah pembelajaran matematika yang konkret. Siswa kelas rendah akan mengalami kesulitan apabila kita memberikan materi matematika, terutama pada materi pecahan ini bila diajarkan secara abstrak. Abstrak di sini artinya kita mengajarkan mereka secara ini ya, seperti langsung kita dengan angka 1/2 itu akan menjadi sangat bingung. Sehingga karena latar belakang hal itu, penulis berpikir bahwa sangat perlu kita mengkonkretkan pembelajaran matematika, terutama materi pecahan ini dengan membuat media pembelajaran. Penulis berharap pembuatan media pembelajaran ini bisa membantu siswa dalam memahami materi. Penulis membuat media pembelajaran berupa puzzle karena saya berpikir bahwa puzzle ini adalah permainan yang sangat familiar di dunia anak-anak. Dan saya mengambil puzzle yang berupa bangun datar karena materi bangun datar ini ada dalam materi matematika di kelas 3. Sehingga dalam materi pecahan ini juga sekaligus anak-anak belajar mengenal macam-macam bentuk bangun datar. Sebentar. Maaf gangguan sebentar. Jadi saya lanjutkan. Manfaat dari tujuan pembuatan media puzzle bangun datar ini yang pertama, mengenalkan dengan mudah atau secara konkret tentang pecahan sederhana beserta lambang pecahan kepada siswa di sekolah dasar, terutama siswa kelas rendah. Memberikan pemahaman secara konkret cara memahami perbandingan nilai pecahan. Yang ketiga adalah agar siswa akrab dan familiar dengan
jenis-jenis bangun datar karena puzzle-nya nanti berbentuk bangun datar. Yang keempat, agar guru ataupun para pembaca mengetahui sistematika pembuatan dan penggunaan media pembelajaran puzzle bangun datar ini. Manfaat dari pembuatan puzzle ini yang pertama bagi siswa pasti ya sangat asik dan menyenangkan ketika pembelajaran matematika ini kita buat seperti bermain puzzle. Sehingga pembelajaran ini akan memberikan kemudahan siswa juga menarik bagi siswa. Dengan puzzle yang berupa bangun datar akan lebih mengakrabkan juga siswa dalam mengenali jenis-jenis macam bangun datar. Yang kedua adalah manfaat bagi guru ataupun pembaca. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi guru ataupun pembaca untuk menambah khasanah pengetahuan dan keterampilan. Khususnya guru bisa dijadikan rujukan untuk memilih berbagai teknik dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan ketika media pembelajaran ini kita buat menjadi laporan, maka bagi seorang guru akan mendapatkan angka kredit pada penyusunan karya ilmiah. Berikutnya diagram alur pembuatan puzzle pecahan bangun datar. Yang pertama adalah kita mempersiapkan bahan dan alat yang kita butuhkan untuk membuat media pembelajaran. Kemudian tahap berikutnya pembuatan media pembelajaran puzzle bangun datar, dan setelah puzzle itu nanti selesai bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, kita masuk pada pembuatan media pembelajaran matematika puzzle pecahan bangun datar. Bahan dan alat yang dibutuhkan sebenarnya bahan-bahannya adalah bahan yang mudah kita dapati dan itu adalah mungkin bahan-bahan bekas bisa kita pakai seperti kardus bekas ya. Di situ juga kita mengajarkan anak untuk reuse ya. Kemudian cutter, pensil, penggaris besi, lem tembak, cat air, kuas, jangka, dan spidol. Tahapan cara membuatnya yang pertama, buatlah pola persegi sebanyak 4 pola dengan ukuran sebenarnya boleh nanti lebih. Setiap pola itu kita hanya membutuhkan setiap pola, misalkan pola lingkaran kita hanya membutuhkan dua pola persegi dengan ukuran 20 cm kali 20 cm atau boleh menyesuaikan tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian pada salah satu pola persegi tadi kita gambar pola lingkaran dengan diameter 17 ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita buat di atas tadi pola persegi tadi berukuran 20 kali 20. Kemudian kita potong pola lingkaran tadi sehingga terbentuklah lubang dan juga bangun datar lingkaran. Selanjutnya rekatkan satu pola persegi yang di tengahnya sudah ada lubangnya lingkaran pada pola persegi yang utuh. Kita rekatkan dengan lem tembak. Nah, nanti akan menjadi seperti ini pada bagian dasar pola untuk media meletakkan puzzle pecahan lingkaran. Kita gambar dengan spidol pecahan sederhana yaitu setengah, kemudian 1/4 dan 1/8. Nah, untuk yang berbentuk persegi bisa seperti ini.
Nah, kita bisa membuat juga dengan bangun datar yang lain seperti mungkin belah ketupat, bisa jajar genjang ya, ataupun trapesium sama kaki. Di sini saya hanya membuat lingkaran dan persegi. Kemudian pola bangun datar lingkaran yang tadi kita pecah-pecah menjadi pecahan bernilai 1/8, dan yang persegi boleh bernilai 1/16. Nanti jadinya seperti ini. Kita beri warna pada setiap pecahan 1/8 ataupun 1/16 dengan warna yang berbeda-beda untuk menarik perhatian siswa. Nah, setelah itu pecahan bangun datar bisa dipergunakan. Nah, bagaimana cara menggunakan pecahan bangun datar ini? Yang pertama, kita bisa mengenalkan nilai pecahan. Di sini bisa kita pasang yang tadi sudah kita pecahan lingkarannya sudah kita pecah menjadi 1/8 tadi ya. Bisa kita pasangkan di sini. Kita mengenalkan kepada siswa bahwa lingkaran ini kita pecah menjadi 8. Jadi setiap pecahan ini bernilai 1/8. Nah, kemudian bagaimana nanti kita akan mengajarkan anak tentang pecahan senilai. Di sini kita bisa melihat ada pecahan 1/8. Nah, untuk membuat pecahan 1/4 itu bisa terdiri dari 2/8. Artinya 1/8 pecahan ini 1/8 pecahan. Jadi ketika dijumlahkan itu bernilai 2/8, artinya 2/8 ini sama dengan nilainya dengan 1/4. Pada setiap tahapan kita bisa memberikan anak latihan seperti 4/8 senilai dengan pecahan berapa, 2/8 senilai dengan berapa, 1/2 senilai dengan pecahan berapa. Seperti 1/2 berarti senilai dengan 4/8. Kemudian kita bisa juga untuk menggunakan puzzle ini untuk mengenalkan tentang menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan. Jadi pecahan yang ini tadi, misalkan kita meminta anak-anak, coba kamu pasang 1/8, pecahan 1/8, 3. Jadi 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 menjadi berapa? Artinya menjadi 3/8. Atau misalkan kita mengajarkan pengurangan, 3/8 dikurangi 1/8 itu menjadi berapa? Nah, untuk latihan-latihan mungkin bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, dan tingkat kesulitannya juga menyesuaikan. Apabila anak bisa melalui tahapan yang mudah ini, kita bisa meningkatkan menjadi yang lebih sulit. Kemudian membandingkan nilai pecahan. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, membuat anak-anak menjadi lebih paham arti lebih besar dan lebih kecil nilai pecahan. Artinya seperti ini, 1/8 itu lebih kecil dari nilai 1/4. Mereka bisa memasangkan bagaimana kita bisa memberitahukan kenapa 1/8 lebih kecil dari 1/4. Walaupun di sini angkanya 4 kecil dan angka 8 itu lebih besar, tapi kita bisa memberitahu bahwa semakin besar angka di bawah ini, maka nilainya akan semakin kecil.
Mereka bisa melihat kenapa 1/8 ini lebih kecil dari 1/4, karena 1/4 ini terdiri dari 2 pecahan 1/8. Mungkin sampai di situ. Sebetulnya dalam penggunaan ataupun nanti dalam proses pembelajaran, kita bisa membuat beberapa pecahan. Di sini saya hanya memberikan contoh yang penggunaan puzzle pecahan lingkaran. Sebetulnya bisa juga nanti kita menggunakan puzzle pecahan yang persegi ataupun persegi panjang, mungkin belah ketupat, dengan memecahnya menjadi lebih banyak, misalkan bisa menjadi 16 ataupun menjadi 32, itu tergantung kebutuhan dan kita melihat tingkat perkembangan siswa. Mungkin penyampaian materi saya untuk puzzle pecahan bangun datar sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Halo? Ya, terima kasih Ibu Suparti. Ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya juga mau bertanya. Iya, boleh. Mengenai tentang perbandingan pecahan. Iya. Ketika kita melakukan perbandingan berarti kita juga harus mencoba membuat puzzle model yang lain yang pecahannya kecil-kecil, sehingga anak bisa menjadi lebih paham ketika kita membandingkan 1/4 ini senilai dengan 1/8-nya ada 2 kali, seperti itu. Apakah demikian? Ya, seperti itu. Sebetulnya yang sangat kita tekankan pada penggunaan puzzle pecahan ini, kita memahamkan konsep kepada anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan pembilang, apa yang dimaksud dengan penyebut, bahwa pecahan itu akan terdiri dari pembilang, angka pembilang dan angka penyebut. Kenapa disebut pembilang? Pembilang ini adalah bilangan yang akan dibagi, sedangkan penyebut ini adalah bilangan pembaginya. Misalkan dibagi 8 kah, dibagi 16 ataupun dibagi 32. Jadi mereka tidak bingung ketika melihat angka 1/8 itu. Apa sih maksudnya 1/8 itu? Artinya adalah sesuatu yang dibagi menjadi 8 dan yang dibagi itu adalah barangnya hanya 1. Boleh mungkin nanti misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak, misalkan kita menyuruh mereka membagi kue kah menjadi berapa yang harus sama dan adil gitu, dan memahamkan kepada anak-anak konsep tentang ini ya, persamaan pecahan yang jelas mereka mengetahui bahwa konsepnya itu persamaan pecahan ini seperti ini loh, namanya persamaan, bahwa ketika misalkan lingkaran dibagi 8, artinya 1/4 itu akan senilai dengan 2/8. Itu mereka paham itu. Artinya mereka sudah di alam pikiran mereka bisa membayangkan, oh yang dinamakan senilai itu seperti ini. Seperti itu. Sampai ke tahap penjumlahan. Sebetulnya yang ditekankan di sini adalah konsep. Sehingga nanti ketika kita menyajikan berupa angka-angka seperti ini, anak-anak tidak akan kebingungan. Lebih besar ataupun lebih kecil. Apa sih yang dimaksud dengan lebih besar? Apa yang dimaksud dengan lebih kecil? Mereka memahami konsepnya. Mungkin seperti itu, Ibu Reni. Ya, halo. Halo Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Suparti penjelasannya. Ya.
Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Silakan melalui chat kalau jaringan tidak memungkinkan. Ini ada Ibu Nur Hasanah. Nanti boleh minta PPT-nya ya Bu Suparti. Oh, Pak boleh. Mul, silakan Pak Mul. Iya, iya. Pak Mul, silakan mau bertanya. Halo Pak Mul. Ini ada. Ibu Suparti, Pak Mul bertanya, kenapa bangunnya tadi dibuat warna-warni? Oh ya, kenapa saya buat warna-warni? Mana tadi? Oh ya, ini ya. Yang pertama, supaya kita bisa, nah, yang pertama adalah menarik. Kalau menurut saya menarik saja, menarik bahwa ketika warna-warni itu menjadi mungkin mata ya melihat menjadi enak, dan supaya mereka tahu walaupun warnanya berbeda, ini misalkan ada biru, ada kuning, walaupun warnanya berbeda, ini nilainya akan sama. Seperti itu. Walaupun warnanya berbeda, nilai dari ini pecahan ini adalah sama, nilainya adalah 1/16. Sama juga dengan ini. Walaupun warnanya berbeda, ada merah, ada biru, ada hijau, tapi dia nilainya sama, 1/8. Seperti itu. Bagaimana Pak Mul? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Aziz mengatakan jadi hanya sebagai daya tarik ya warnanya. Tidak juga, tadi sudah saya sebutkan bahwa selain hanya untuk daya tarik, supaya anak-anak seperti ini, konsepnya matang bahwa walaupun dia warnanya berbeda-beda, tapi dia mempunyai nilai yang sama. Terkadang kan anak-anak seperti ini ya, misalkan dalam pemahaman volume, terkadang mereka misalkan kita memberi mereka ya gelas yang besar dengan yang gelas yang kecil padahal isinya sama. Kadang-kadang mereka memilih gelas yang besar atau bentuknya agak berbeda padahal volumenya sama. Artinya di sini saya hanya memberikan konsep bahwa walaupun warnanya berbeda-beda, itu nilainya adalah sama. Seperti itu. Selain tadi menarik ya. Selain menarik tapi memahamkan konsep kepada mereka bahwa itu nilainya sama. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan seperti dari Pak Mul. Kalau membedakan pecahan 1/2 dan 1/4, bagaimana? Membedakan pecahan 1/2 dan 1/4. Iya. Sebentar. Nah. Membedakannya untuk apa? Membandingkan antara besar dan kecil. Sepertinya membandingkan besar kecil dan konsepnya itu. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak dengan puzzle ini pasti menjadi sangat jelas bahwa membedakan setengah, bahwa setengah itu akan terdiri dari 4 pecahan 1/8 dan 1/4 itu hanya terdiri 2 pecahan 1/8. Artinya di sini anak-anak dengan melihat itu di otak mereka sudah bisa memberikan konsep bahwa setengah itu lebih besar dari 1/4. Ketika kita hanya menyajikan pecahan hanya berupa angka seperti ini, anak-anak kan akan sulit ya membedakan
apa sih setengah, apa itu seperempat. Tapi ketika dengan gambar seperti ini atau puzzle seperti ini, anak-anak lebih mudah membedakan. Misalkan kita tanya, misalkan kita hanya menunjukkan hanya dengan angka ya. Misalkan anak-anak belum kita perlihatkan yang seperti ini. Kita hanya memberikan mereka angka setengah dan seperempat. Menurut kalian mana yang lebih besar atau setengah atau seperempat? Pasti mereka akan sangat bingung. Tapi dengan hanya melihat gambar dan seperti ini, mereka akan tahu bahwa, dan itu menjadi ilmu yang sangat mudah ya menurut mereka, bahwa setengah itu pasti lebih besar dari seperempat, dan mereka bisa memberikan argumentasi kenapa dia lebih besar, karena dia terdiri dari 4 pecahan 1/8. Mungkin seperti itu. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan di sini. Pak Mul masih ya. Menunjukkan dengan benda setengah dengan seperempat dengan benda, bukan angka. Dengan benda. Mm-mm. Contohnya mungkin bisa kita pakai roti ya, setengah dan seperempat. Kita perintahkan saja mereka untuk misalkan membagi roti itu ya. Kita perintahkan aja mereka untuk membaginya menjadi 2 atau membaginya menjadi 4, dan kita meminta mereka untuk memberikan argumentasi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mungkin seperti itu kalau menggunakan benda. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu Asep Listiawati. Izin bertanya Ibu, apakah ada perbedaan hasil belajar antara belajar dengan media dan tanpa media? Terima kasih. Ya, ini sudah saya terapkan di kelas, dan saya lihat mereka lebih mudah memahami seperti ini daripada ketika awal saya hanya menyajikan berupa angka-angka seperti ini. Saya menjelaskan kepada mereka terkadang menjadi sangat sulit, tapi ketika saya memberikan gambaran dengan puzzle seperti ini, mereka lebih, oh itu kan mudah sekali, setengah itu kan lebih besar daripada seperempat, seperti itu. Dan saya di kelas saya, pembelajaran pecahan itu menjadi it's easy ya, menurut saya sesuatu yang mudah untuk kelas 3 ya. Ini sebetulnya saya memakai puzzle ini untuk saya rancang untuk kelas tingkat rendah ya. Bisa saja untuk nanti kelas apabila memang ada materi di kelas 2 pecahan bisa dipergunakan. Yang saya tekankan, saya tekankan sekali lagi, sebetulnya kita menggunakan ini adalah menekankan konsep kepada anak-anak tentang pecahan. Saya bisa bertanya Bu Suparti? Iya, boleh. Setelah Ibu menggunakan media ini, bagaimana hasil belajar anak-anak? Menurut saya meningkat sekali, dan menurut anak-anak itu mudah. Apa sih yang disebut pembilang, apa yang disebut, sebenarnya soal matematika di kelas 3 kan hanya seperti itu. Mana yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut, mana yang lebih besar, setengah. Kan pecahan untuk kelas 3 itu mereka hanya mengenal pecahan sederhana seperti setengah, seperempat, sampai 1/8. Seperti itu aja. Mereka hanya memahami konsep membagi secara adil. Ya, saya paham. Ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan langsung disimpulkan Ibu Suparti. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah
pembelajaran pembelajaran matematika dengan menggunakan media yang nyata dan konkret itu sangat membantu untuk anak-anak memahami tentang konsep apapun. Tidak hanya pada pecahan ya, sebenarnya tidak hanya pecahan, pada pembelajaran materi-materi yang lain pun selayaknya dan seharusnya mengajarkan matematika itu adalah menggunakan sesuatu yang sangat konkret ataupun menggunakan alat-alat bantu. Seperti nanti pada pembelajaran keliling dan luas itu kan bisa kita menyuruh mereka untuk mengukur secara langsung menggunakan meteran ataupun menggunakan alat ukur yang tidak baku, dan itu akan sangat mudah mereka memahami tentang konsep, karena pada dasarnya pada matematika itu yang terpenting adalah anak-anak memahami konsep, sehingga ketika nanti mereka diberikan soal-soal yang abstrak yang berupa angka-angka, itu otak mereka sudah mampu membayangkan. Kenapa terkadang anak-anak ketika diberi soal cerita atau apa otaknya stuck ya, tidak mampu berpikir karena mereka tidak memahami konsepnya. Dan kalau bisa dalam pembuatan alat peraga ini kita menggunakan mungkin permainan yang familiar terhadap anak-anak. Dan alat peraga ini kan diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman, sehingga nanti dalam soal-soal yang agak rumit dan kompleks mereka mampu menggunakan daya pikirnya secara logis dan daya analitiknya. Dan saran saya, media yang saya buat ini adalah media yang sangat sederhana. Mungkin Bapak Ibu guru hebat mungkin bisa memodifnya menjadi, mungkin punya ide yang lebih brilian. Wah, mungkin bisa ditingkatkan menjadi seperti ini, ataupun mungkin menggunakan teknologi ya IT yang sekarang kan memang kita dituntut untuk revolusi industri 4.0. Mungkin kita bisa menggunakan permainan menggunakan IT ataupun apa, kalau mungkin yang ahli, mungkin seperti itu penutup dari saya. Ya, terima kasih. Demikian paparan dari Ibu Suparti SPD tentang pembuatan media pembelajaran matematika berbasis puzzle. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host Ibu Yosefa Marlina. Pada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni sebagai moderator dan Ibu Suparti sebagai presenter dengan materi yang sangat menarik, pembuatan media pembelajaran matematika. Banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam ini, antaranya bahwa matematika itu bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan bila kita bisa menerapkan media yang tepat pada materi yang kita ajarkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hebat, guru hebat malam ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada instruktur. Selamat malam.